teman-teman di inspektorat. Nah, pada prinsipnya untuk RB secara keseluruhan kita memang memiliki peningkatan yang cukup signifikan dari hasil pertemuan awal yang dipimpin oleh Pak Bupati langsung waktu itu di Gedung Negara sudah disampaikan hasil sementara evaluasi sakit sampai saat ini pertanggal 12 Agustus data terakhir yang kami terima dari teman-teman inspektorat itu sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Alhamdulillah untuk semua perangkat daerah tidak ada lagi yang mendapatkan C. Jadi minimal semua sudah mendapatkan predikat B. Nah, ini sebenarnya merupakan titik awal bagi kita untuk membuat sebuah reform di segala aspek penyelenggaraan pemerintahan yang nantinya memang Sakip ini sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan kalau Pak Sekda selalu mengatakan bahwa reformasi birokrasi itu sebenarnya adalah level-level kabupaten. Tetapi memang karena amanat dari Permenpan, itu juga harus dilaksanakan di setiap perangkat daerah. Nah, reformasi birokrasi mininya yaitu adalah JT dan harus dilaksanakan oleh seluruh OPD, unit pelayanan, unit penyelenggara pelayanan masyarakat. Dan kita seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sumedang pada prinsipnya adalah merupakan unit penyelenggara pelayanan publik. Nah, oleh karena itu kita akan mulai sedikit share dengan teman-teman Sakip, RB, dan JT. Nah, tetapi kita sudah menetapkan surat keputusan Bupati tentang asesor. Nah, ini kebetulan yang hadir pada saat sekarang ini kan para sekretaris ya dengan para kasubag program. Jadi sebenarnya ini untuk diketahui oleh para asesor intinya. Nanti pada saat yang kedua, di perangkat daerah yang memiliki tugas pokok untuk RB ini menjadi seorang reviewer. Jadi artinya sebagai orang yang nanti dipandang mampu, dipandang bisa untuk menyampaikan dan memfasilitasi perangkat daerahnya di dalam pelaksanaan pembangunan RB dan JP. Nah, kita berharap RBJ ini tidak hanya sebatas pada pengisian LKE, tapi kita bahwa ini benar-benar diimplementasikan dan betul-betul ada hasil yang positif dan hasil yang nyata di mana kita melaksanakan proses reform di semua unit pelayanan atau unit penyelenggara pelayanan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan sedikit paparan yang tadi lanjut aja Pak. Kita tiluan sebelum Dah ya Pak Yat, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah, saya kira teman-teman sudah paham bagaimana latar belakang reformasi birokrasi dilaksanakan. Dan ini bukan hanya satu atau dua kali disampaikan oleh para pimpinan. Bagaimana target-target reformasi birokrasi ini ingin membentuk sebuah pemerintah yang efektif, efisien, kemudian menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas. Ini berangkat dari kondisi existing di mana pemerintah kita dan diidentifikasi belum bersih, belum akuntabel dan berkinerja relatif rendah. Dan kemudian juga ini mohon Pak Yayat di mute semua ya Pak Yayat ininya karena ini agak ribut. Oke, terima kasih Pak Yayat. Dan kita juga kondisi existing yang ada di kita sekarang, saya kira teman-teman sudah pada paham pemerintah kita belum bisa berjalan secara efektif dan efisien dengan berbagai keterbatasan. Kemudian juga, dan ini akan sangat berdampak ketika pemerintah belum bisa berjalan efektif dan efisien, maka pelayanan publik yang diharapkan mampu memberikan sebuah pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ini dinilai masih buruk. Dan di Kabupaten Sumedang kita harus akui bersama berdasarkan penilaian beberapa aspek dari Ombudsman kita masih level merah, kemudian dari juga dari Angga dari Kemenpan juga kita masih memang belum dinilai secara keseluruhan untuk Kabupaten Sumedang,
target tahun sekarang itu ternyata tidak jadi, tetapi memang awal kemarin relatif masih rendah, kemudian juga untuk beberapa aspek lain dari pelayanan, misalnya SKM, kita rata-rata kabupaten walaupun SKM-nya juga perlu dipertimbangkan kembali mengenai objektivitas penilaiannya, walaupun secara normatif, secara kuantitatif kita sudah level 80, tapi mungkin secara kualitas itu juga perlu kita kembangkan. Nah, revolusi mental yang kita lakukan ketika melakukan perubahan reform di level birokrasi, saya kira teman-teman sudah paham. Ada 8 area yang ingin kita rubah, mulai dari perubahan kemudian aturan perundang-undangan, tapi tadi tentang pengembangan SDM, tata laksanaan, kelembagaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. Perlu teman-teman pahami juga bahwa alhamdulillah sebenarnya kita sudah memiliki roadmap untuk reformasi birokrasi untuk tahun 2020-2024 ini, namun karena ada peraturan Menpan nomor 25 kalau tidak salah tahun 2020, sehingga kita perlu diselaraskan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu juga sudah kita selesai dan bisa dijadikan dijadikan pedoman bagi teman-teman di perangkat daerah untuk melaksanakan perubahan birokrasi, reform birokrasi pada tahun 2020 ini. Dan perlu saya sampaikan juga terlebih dahulu ke Bapak dan Ibu sekalian, kalau saat ini kita masih berlaku LKE manual di dalam proses PMPRD, PMPJI, namun ke depan kita sudah bekerja sama dengan Diskominfo untuk membuat sistem aplikasi yang memang sifatnya sederhana, tetapi ini bisa membantu kita di dalam proses evaluasi PMPRD dan PMPJI. Dan ini dalam waktu dekat video ya, Mak, kita stop video. Dan Ibu sekalian, sehingga untuk tahun 2020 proses PMPJI, PMPRD yang notabene nilainya saat sekarang itu masih relatif bisa dikatakan kurang maksimal lah untuk rata-rata secara keseluruhan. Nah, itu bisa kita maksimalkan tahun sekarang untuk evaluasi tahun depan, karena teman-teman nanti di OPD bisa mencicil bertahap di OPD-nya melalui pokjanya masing-masing. Oke, lanjut Pak. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini hasil yang kami terima per tanggal 12 Agustus tahun 2020 dari Inspektorat Evaluasi PMPR Perangkat Daerah. Jadi yang tertinggi di sini adalah Bapeda 28. Kalau tadi mohon maaf ya, kalau kepala OPD Bapeda dengan Bapeda tertukar. Jadi nilai yang sebenarnya adalah ini yang sudah kita share sekarang, yaitu Bapeda yang tertinggi 28,160, diikuti Bapenda, kemudian BPKAD, Inspektorat Setda, sampai dengan yang sudah minimal mengisi LKE dan sudah menyampaikan dan dievaluasi oleh Inspektorat, sampai ke teman-teman dari Kesbangpol. Nah, untuk Satpol PP, Setwan, Disnakertan, Diskoperinda, Dispadbudpora, Dinas Perkintan, dan Dinas PMD ini belum menyelesaikan secara maksimal, kemudian juga mungkin sudah menyampaikan pada saat kita melaksanakan pertemuan awal-awal, tetapi mungkin ada beberapa hal, misalnya datanya yang tidak bisa diakses, atau misalnya kita kan pada saat itu seperti tadi ada teman-teman dari Diskoperinda sudah datang ke sini, ternyata mereka tidak memasukkan ke ke Google Drive yang mereka Google Drive yang mereka punyai, yang OPD punyai, kemudian Google Drive itu disampaikan ke kami atau ke Inspektorat dan datanya tidak dihiperlinkkan di LKE itu. Nah, mungkin seperti itu yang terjadi di teman-teman OPD, sehingga teman-teman Inspektorat ketika melaksanakan evaluasi
dia tidak bisa mendapatkan data pendukung. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini saya kira hal teknis yang sebenarnya bisa kita antisipasi, dan mudah-mudahan tahun sekarang dengan by system, by aplikasi itu tidak akan terjadi lagi. Itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian untuk perubahan kita tahun sekarang menjelang evaluasi tahun 2021. Nah, kemudian ini untuk PMPRB OPD ya, kemudian lanjut untuk PMPRB kecamatan. Untuk kecamatan sendiri itu yang tertinggi Paseh, nah Pak Camatnya pindah nih ke utara. Kemudian masih ada yang kosong ya, yaitu Kecamatan Jatigede, Buah 2, Conggeang, Jatinangor, Jatinunggal, Tanjung Medar. Nah, tapi memang tadi ada beberapa juga nih setelah kita menyampaikan, Pak Sekda menyampaikan ini kepada Kepala OPD, ada beberapa kasubag yang sudah datang ke kami, intinya mempertanyakan kenapa ini bisa. Oke, nanti kita klarifikasi dengan teman-teman dari inspektorat, apakah ada miskomunikasi atau misalnya memang data-datanya yang tidak bisa diakses ketika teman-teman inspektorat melaksanakan evaluasi. Tetapi dari secara keseluruhan memang 80-90% memang ada beberapa, bukan 80-90, maksud saya gini, memang ada beberapa OPD yang betul-betul belum menyampaikan. Gitu. Itu memang kalau OPD-nya gentle ya harus diakui, dan mungkin itu menjadi menjadi target dalam waktu dekat ini nih teman-teman. Dalam waktu dekat ini teman-teman harus bisa mengakselerasi pemenuhan dokumen eviden di LKE PMPRB. Kenapa? Karena ini perlu kami informasikan dari sekarang bahwa Kemenpan RB sesuai dengan target kinerjanya mereka akan melaksanakan review evaluasi Sakip RB dan JI di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat itu pada akhir Agustus tahun sekarang. Nah, walaupun pada kenyataannya teman-teman dari provinsi sedang melaksanakan nego untuk memundurkan sampai ke minggu kedua bulan September. Tapi rapat endingnya sih nanti tanggal 25, nanti kita sampaikan ke teman-teman seperti apa posisinya. Apakah kita tetap akhir Agustus ini atau misalnya dipundur. Nah, tapi dalam kita berharap nih Bapak dan Ibu para asesor di perangkat daerahnya masing-masing yang kosong-kosong ini, yang nilai PMPRB-nya masih kosong, tolong diakselerasi dalam waktu singkat ini. Hari besok dengan sampai hari besok sampai hari Minggu itu kan libur tuh, nah bisa diperbincangkan di OPD-nya masing-masing minimal 1 hari. Kemudian Senin bisa bertemu dengan para teman-teman di inspektorat. Nah, mungkin bisa diakselerasi nilainya. Yang penting jangan sampai 0 gitu. PMPRB dengan PMPJ ini. Saya paham, saya secara pribadi paham, teman-teman di OPD mungkin agak kesulitan untuk multitasking gitu, karena kami pun di organisasi kadang-kadang kesulitan untuk multitasking, ya belum RB, yang belum mengurus JE, yang belum kelembagaan dan lain sebagainya. Dan ini juga saya yakin di teman-teman di OPD juga agak kesulitan karena sekarang proses evaluasi ini tidak hanya satu gitu. Jadi ya sakitnya, ya RB, yang JI, ya kemudian ditambah dengan RPPD, belum lagi dari aspek keuangan, penganggaran dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kita juga paham, tetapi bagaimanapun juga kita harus mengikuti alur mekanisme proses yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Lanjut Pak Yayat. Nah, ini selanjutnya adalah kita ingin melihat mana yang mencapai 10 besar untuk PMPRB. Untuk OPD ada Bapeda, Bapenda, kemudian BPKAD, Setda PKP, PMPTSD, Disduk Capil, RSUD, Disdalduk KB. Kemudian untuk kecamatan ada Paseh, Ganea, Cimalaka, Sumedang Selatan, Jaya, Pamulian, Cisarua, Dharma Jedang, Sumedang Utara. Selamat kepada subag program ataupun para pokja di OPD-nya masing-masing yang telah mendapatkan peringkat 10. Yang lainnya jangan berkecil hati, kita berlomba kembali untuk mengakselerasi dalam waktu singkat ini
Mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki sampai nanti LHE keluar dari teman-teman inspektorat, baik LHE sakit maupun LHE RB dengan JK. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman asesor dan Kasubag program, ini adalah nilai PMPJI OPD. Kita perlu sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian bahwa memang sampai saat ini PMPRB dengan PMPJI Kemenpat RB itu baru khususnya untuk PMPRB itu memang yang dimasukkan ke sistem aplikasi mereka hanya 10 OPD plus inspektorat, jadi 11. Tapi bukan berarti OPD yang lain tidak melaksanakan. Gitu. Nah, kalau sistem PMPRJID dan PMPRB kita sudah clear, sudah bagus nih, tahun sekarang sudah selesai kita bikin dengan teman-teman dari Diskominfo dan akan kita sosialisasikan. Nah, itu tidak boleh tidak lagi nanti teman-teman dari OPD di bawah koordinasi para asesor itu harus melaksanakan PMPJI. Minimal ya pemenuhan cukupan dari LKE, minimal seperti gitu. Maksimalnya akan sangat lebih baik lagi adalah kuantitas dan kualitas dari bagaimana si PMPJI dan PMPRB ini dilaksanakan. Nah, ini urutannya mulai dari DPMP-TSP, itu kemarin kita ajukan tahun sekarang untuk mendapatkan WBBM, kemudian RSUD dan Disdukcapil kita ajukan untuk mendapatkan WBK, mudah-mudahan juga ini bisa lolos. Kita drive teman-teman dari kecamatan, karena sebenarnya unit terkecil di dalam yang mendekati masyarakat, yang seyogianya memang memberikan secara pelayanan kepada masyarakat itu adalah kecamatan. Nah, ini tahun depan kita akan push beberapa kecamatan untuk mengikuti PMPJI dan kita ajukan ke WBK. Akan langkah lebih baiknya juga kalau teman-teman di Dinkes juga bisa mendrive puskesmas. Untuk mengikuti proses ini, kalau tahun ini RSUD mendapatkan WBK, berarti nanti tinggal unit pelayanan kesehatan lainnya, itu puskesmas yang bisa kita drive untuk masuk, plus kecamatan. Itu mungkin ini bisa dilihat urutannya seperti apa, ada beberapa OPD juga yang belum, ada Diskoperinda, kemudian Disparbubera, dan Perkim, serta PMD. Ini untuk beberapa OPD yang dua aspek ini belum, yaitu PMPJI dan PMPRB ya. Tolong para asesornya untuk segera mungkin dalam jangka waktu dekat ini mengakselerasi memenuhi. Jadi kami nanti sudah diperintahkan oleh Pak Sekda untuk membuat surat Pak Bupati mengenai hal ini setelah nanti mungkin kami mendapatkan laporan hasil evaluasi yang final dari teman-teman inspektorat. Itu. Kemudian untuk kecamatannya sendiri, untuk PMPJI memang ada juga beberapa kecamatan yang belum, yaitu Buah Dua, Conggeang, Jatinangor, Jatinunggal, Tanjung Kerta, Tanjung Mender, Tanjung Sari, dan Tomo. Kemudian yang paling tertinggi ini Sumedang Utara. Selamat ke teman-teman di Sumedang Utara. Kemudian ada Sukasari, Cisarua, Paseh, kemudian Dharma Raja. Ini yang nilai-nilainya masih rendah, masih 5, Cisitu, kemudian Rancakalong dan lain sebagainya, mungkin bisa diakselerasi dalam waktu singkat ini. Kalau PMPRB itu kalau tidak salah nilai maksimalnya 36. Nah, kalau PMPJI 100. Jadi teman-teman bisa melihat sudah sampai sejauh mana target yang terrealisasi di dalam proses evaluasi ini. Lanjut, kemudian untuk peringkat 10 besar PMPJI kami ucapkan selamat, DPMP-TSP selamat dengan segala kekurangan, keterbatasannya, kemudian juga dengan segala fasilitas yang masih terbatas untuk proses pelayanan MPP, tapi DPMP-TSP bisa tetap leading dan bisa kita push untuk mendapatkan WBBM tahun depan. Ini sebagai motivasi sebenarnya bagi kita bersama.
RSUD juga selamat, di Sukcapil selamat. Kemudian untuk yang lain juga OPD ini 10 peringkat yang kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi kita bersama. Kemudian lanjut untuk yang ini yang belum menjadi perhatian para asesor. Saya secara pribadi sebenarnya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman di perangkat daerah. Sebenarnya kalau RBJ itu yang melaksanakan siapa sih? Gitu. Yang melaksanakan Kasubag program kah, Kasubag umum kah, atau Kasubag keuangan gitu. Nah, sebenarnya begini Bapak dan Ibu sekalian, Sakip dengan RBJT agak sedikit berbeda. Kalau Sakip sudah jelas karena dia core tugasnya adalah di Kasubag program, maka yang bertanggung jawab adalah secara teknis adalah Kasubag program. Tetapi kalau RB dengan JT yang bertanggung jawab secara teknis itu adalah bukan level Kasubag, tetapi adalah level asesor. Jadi asesor dalam hal ini adalah notabene sekretaris, maka sekretarislah sebenarnya yang bertanggung jawab secara teknis di dalam mengkoordinasi pokja-pokja yang dibentuk oleh OPD-nya sendiri di dalam hal penyelenggaraan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Dan sekretarislah atau asesor itu sendiri yang bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen yang mengassist dan yang menjustifikasi kebenaran dari dokumen eviden setiap indikator yang tercantum di dalam LKE. Nah itu, jadi jangan sampai nanti saling tuduh siapa yang mengerjakan. Nah kalau yang mengerjakan ya Pokja, itulah yang tadi Pak Kepala Badan Bapenda, Kepala Pendapatan sudah sharing pada saat rapat pertama. Beliau menyatakan bahwa keberhasilan Bapenda di dalam mendrive nilai RB dan JP adalah komitmen pimpinan. Gitu. Kalau level kedua berarti komitmen asesor. Bagaimana asesor mengkoordinir pokja-pokja. Jadi asesor dalam ini sekretaris Bapenda. Saya tahu persis bagaimana peran sekretaris Bapenda pada saat mendrive Bapenda untuk menyelesaikan LKE ini. Beliau sangat aktif, kemudian beliau secara terjun langsung di dalam rigid satu persatu. Jadi indikator satu persatu dia paham betul. Beliau paham betul. Indikator A seperti dokumennya apa. Nah, kita berharap itu. Silakan pokja-pokja yang mengerjakan, gitu. Silakan pokja-pokja yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pekerjaannya, karena kan ada reaksi di dalam RB dengan JT ini. Nah, asesor inilah nanti yang koordinir sampai sejauh mana pokja itu bekerja, sampai sejauh mana pokja itu menjalankan tugas yang menjadi beban di dalam reaksinya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak ada lagi yang bertanya ke kami subag mana yang bertanggung jawab di dalam proses penyusunan atau pembuatan LKERB. Gitu. Kalaulah nanti sekretaris akan mendelivery secara teknis input datanya, misalnya ke stafnya atau misalnya ke Kasubag, ya sah-sah saja. Gitu. Tetapi jangan yang bekerja adalah satu orang, jangan yang bekerja adalah Kasubag. Gitu. Jangan bekerja hanya Kasubag program atau Kasubag umum, tidak, tapi yang bekerja adalah Pokja. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya bertolak belakang pada saat review oleh Kemenpan RB. Boleh ditanyakan ke teman-teman dari DPM KTSP, Dinas Kesehatan, RSP. Ketika evaluator Kemenpan datang ke kita, yang ditanya adalah bagaimana dan ditanya satu-satu itu Pokja. Ini Pokja manajemen perubahan seperti apa nih kinerjanya. Walaupun nanti secara umum pasti yang menyampaikan adalah Kepala OPD, Kepala Perangkat Daerah. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian, kepada para asesor saya berharap, saya memohon dengan sangat dalam waktu singkat ini, terutama untuk OPD yang belum menyelesaikan atau belum melengkapi atau silakan data-data yang terdapat di LKE minimal tidak nol lah nilainya untuk tahun sekarang gitu. Langsung
Udah ya, kalau nggak salah. Oh, ini untuk sakit, Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira untuk sakit seperti yang saya sampaikan tadi sudah relatif bagus lah ya dibandingkan dengan tahun sekarang, tahun kemarin. Terima kasih kami ucapkan ke Bapak dan Ibu sekalian karena sakit kita tahun sekarang relatif lebih baik. Mas ada A lagi nih, RSUD, selamat kepada RSUD yang sudah mampu meraih A. Tahun kemarin pun sebenarnya RSUD nyaris untuk menjadi A. Nah, tahun sekarang terrealisasi A. Berarti sebenarnya signifikan kenaikannya. Kemudian ada Inspektorat, Bapeda, BKP SDM, Sekretariat Daerah, Dinas LHK sampai ke kantor Kesbang yang paling rendah tetapi nilainya relatif aman lah, B ya. Mungkin sesuai target dari PK-nya masing-masing. Tetapi kalau misalnya kita lihat lagi nanti secara teknis akan saya sampaikan, sebenarnya kita bisa mempush juga gitu. Untuk tahun depan ya, kita bisa mempush tahun depan melihat dari hasil LHE tahun sekarang. Nanti mungkin teman-teman dari Inspektorat bisa menyampaikan LHE-nya, bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Nah, itu menjadi entry point para perangkat daerah untuk memperbaiki di tahun depan. Ini saya kira urutannya, jadi RSUD dari yang nomor 1 tahun kemarin tetap nomor 1, Inspektorat dari nomor 2 tahun kemarin tetap nomor 2, Bapeda dari tahun kemarin nomor 6, sekarang naik ke 3, kemudian BKP SDM naik ke 4 dari tahun kemarin 11. Jadi relatif mungkin ya ada kenaikan-kenaikan. Lanjut, nah ini untuk kecamatan juga alhamdulillah kita sudah tidak ada lagi yang mendapatkan nilai C bahkan D. Alhamdulillah kita semua sudah B dan rata-ratanya untuk kecamatan juga sudah B 61, sekian. Kalau yang OPD tadi rata-ratanya sudah BB 70, sekian. Nah ini terima kasih teman-teman para kasubag program yang sudah intens, yang sudah komitmen dan konsisten di dalam proses sakit ini. Mudah-mudahan kita sakit tahun sekarang bisa lebih baik dari tahun kemarin. Target kita tahun sekarang memang BB di dalam RPJMD dan di PK Pasekda pun BB, tetapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita bisa bergerak mendekati A. Sehingga tahun 2021-2022 kalau misalnya kita mau A, itu tidak terlalu susah. Gitu. Dengan berbagai upaya tentu saja. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian untuk nilai sakit, lanjut. Nah ini mungkin ada satu tayangan lagi yang saya sampaikan secara teknis sebelum nanti teman-teman dari Inspektorat sudah bergabung. Mudah-mudahan sudah bergabung. Belum? Oh. Bapak dan Ibu sekalian, ada tambahan mungkin dari saya untuk khusus untuk sakit. Nah ini bisa di ini kan? Oh ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa dibesarkan. Ya udahlah nggak apa-apa. Untuk yang potret untuk hasil evaluasi sakit ini ada beberapa catatan sebenarnya yang bisa kita up beberapa item ya. Udah? Udah? Oke. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa komponen sakit itu ada 5 komponen sakit itu. Oke, lanjut. Nah, komponen sakit itu ada 5. Ini komponen sensitifnya mulai dari aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi, pencapaian kinerja. Dan ini adalah bobot-bobot kinerja yang bobot-bobot penilaian yang ada di dalam LKS sakit. Untuk perencanaan ada 30, kemudian pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, kemudian evaluasi internal ada 10% dan pencapaian kinerja 20%. Ini
Kemudian dari bobot-bobot kinerja serta aspek komponen penilaian SAKIP, kita mencoba untuk melakukan analisis. Lanjut. Nah, analisis yang kita lakukan adalah ingin mengetahui sebenarnya rata-rata capaian OPD, capaian perangkat daerah ini lemahnya di mana. Nah, setelah kami melakukan rata-rata capaian OPD, kita pisahkan ya antara perangkat OPD dengan kecamatan gitu ya, kita pisahkan, kita coba pisahkan. Jadi untuk rata-rata di perangkat daerah non kecamatan, itu perencanaan kinerjanya sudah mencapai rata-rata nilai 24,38. Kemudian untuk pengukuran dari bobot 25 kita sudah mencapai 17,2. Pelaporan dari 15 kita sudah mencapai rata-rata 10,9, evaluasi internal kita 50%-nya, kemudian capaian kinerja kita 60%-nya. Jadi kalau kita presentasikan, kita relatif sudah stabil di perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja, gitu kan. Tetapi untuk proses pengukuran, proses capaian kinerja, proses evaluasi internal itu mungkin perlu diperbaiki oleh kita bersama. Contoh mungkin dari aspek pengukuran kinerja dan capaian kinerja. Nah, untuk pengukuran kinerja memang di dalam dokumen LKIP masih ada beberapa perangkat daerah yang tidak mencantumkan sesuai dengan Permenpan 54, itu untuk tentang sistematika penyusunan LKIP. Biasanya teman-teman lupa untuk membandingkan capaian kinerja tahun sekarang dengan tahun kemarin. Kemudian capaian kinerja tahun sekarang dengan target tahun 2 terakhir gitu, tahun 2023 kalau di RPJMD kita. Nah, ada yang membandingkan, tetapi dia tidak menggambarkan apa kelemahannya, apa kelebihannya, apa yang akan dilaksanakan ketika kelemahan itu ada. Jadi intinya hanya mencantumkan capaiannya saja, tanpa ada bla bla bla, tanpa ada listeningnya. Nah, ini mungkin perlu perbaikan ke depan seperti apa. Kalau kami sih di organisasi dengan teman-teman di inspektorat berharap ada sebuah aplikasi yang paten, artinya seperti Kota Bandung itu kalimatnya semua perangkat daerah itu sama, hanya sasaran kemudian target-target realisasi kinerjanya yang berbeda, sehingga hanya tinggal input itu, kemudian print kalimatnya sama. Nah, itu mimpi kami ke depan dengan teman-teman inspektorat untuk memperbaiki MAUTI gitu ya, sistem aplikasi yang sudah relatif settle lah saat ini. Itu mimpi kita ke depan. Hanya kita sekarang masih berpikir untuk bagaimana formulasi dokumen LKIP yang fix gitu. Karena menurut informasi yang kami peroleh, tahun-tahun depan ini LKIP ini akan disatukan dengan LPPD. Kan kalau tahun sekarang sudah jelas LPPD ada LKIP, ada SAKIP di situnya, bab 8-nya di LPPD. Nah, hanya nanti seperti apa pola penyatuannya, pola kolaborasinya seperti apa, nah kita masih menunggu dari pusat seperti apa. Kalau itu jadi mungkin kita bisa memfikskan MAUTI lebih maksimal. Nah ini jadi ternyata untuk perangkat daerah non kecamatan itu yang paling rendah itu ada di evaluasi internal. Nah kemudian untuk kecamatan sendiri ada dua aspek yang relatif masih rendah di bawah 50, yaitu untuk evaluasi internal dengan capaian kinerja. Dan hasil gabungan, kita gabungkan dan kita rata-ratakan hasil penggabungan ini, kita memang masih kurang di aspek evaluasi internal dan capaian kinerja. Nanti kita lihat apa sebenarnya yang menjadi indikator di evaluasi internal dengan capaian kinerja tersebut. Lanjut. Nah, untuk komponen evaluasi internal, Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 bagian, yaitu pemenuhan evaluasi, itu komposisinya atau bobotnya ada 2%, kemudian kualitas evaluasi ada 5%, dan pemanfaatan evaluasi ada 3%. Dan ini adalah indikator-indikator yang tercantum di dalam LKS SAKIP. Untuk pemenuhan evaluasi, kita lihat
adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. Itu saya sampaikan tadi, makanya evaluasi kita mungkin relatif rendah. Kemudian evaluasi program telah dilakukan, dan evaluasi atas pelaksanaan ASI telah dilakukan, hasil evaluasi kerjasama komunikasi dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa baca di sini dan bisa membongkar LKE yang sudah ada di para kasubag program dan mempelajarinya, sehingga nanti ke depan para sekretaris pun dalam hal sakip itu bisa ahli gitu. Jadi nanti Pak pimpinan pun tidak hanya mengandalkan para kasubag program. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu untuk evaluasi internal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk pencapaian sasaran kinerja. Nah, untuk pencapaian kinerja ada dua bagian, yaitu kinerja yang dilaporkan dan kinerja yang output dan outcome. Outputnya ada sekitar 7,5%, bobotnya dan outcome-nya 12,5%. Nah, kita memang kalau misalnya kita cermati dari dokumen-dokumen perencanaan, ini tolong para bapak-bapak sekretaris untuk melihat dokumen perencanaan, baik itu berbentuk renja, rensra, kemudian DPA, kemudian juga KAK, ini tolong diperhatikan output dan outcome-nya, dipahami dan jangan sampai keluar dari ikutnya pimpinan atau kepala OPD, karena kadang-kadang itu juga yang terjadi di kami di bagian organisasi itu menjadi kelemahan, saya kira menjadi kelemahan semua orang, semua OPD, yaitu kadang-kadang teman-teman hanya copy paste kegiatan atau input output ataupun KAK ataupun DPA tahun-tahun yang lalu gitu, tanpa memperhatikan benarkah anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai output itu adalah sekian X rupiah, benarkah output yang diinginkan dalam kegiatan itu adalah A dengan capaian kinerja X% atau X buah atau X kegiatan X kali dan lain sebagainya, benarkah outcome itu memberikan manfaat sekian persen terhadap siapa, kemudian bagaimana dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh mungkin untuk diklat. Nah, kadang-kadang kita diklat hanya outcome-nya itu hanya orang gitu, persentase orang yang sudah melaksanakan diklat ya 100% gitu. Sama dengan kami pun kadang-kadang di Bintek melaksanakan ya persentase saja agar lebih mudah gitu. Padahal apabila kita kalau ingin melihat outcome, jadi sampai sejauh mana hasil Bintek, hasil diklat itu memberikan meningkatkan pemahaman dari peserta. Nah, oleh karena itu kami pada saat melaksanakan roadshow sakip kemarin dengan Pak Bupati, para pimpinan Pak Bupati, Pak Sekda, kita mencoba untuk melihat sampai sejauh mana sebenarnya pemahaman Bapak dan Ibu di perangkat daerah di dalam memahami sakip itu seperti apa gitu. Dan memang hasilnya relatif baik sih, relatif baik ya. Atau nah ini yang perlu dipertanyakan juga, apakah tolak ukur atau indikator pertanyaannya yang terlalu mudah gitu ya, atau seperti apa. Nah, ini juga perlu disikapi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ini mungkin Bapak dan Ibu untuk sasaran kinerja. Nah, kemudian selanjutnya apa yang menjadi penyebab lah atau yang menjadi kekurangan lah ketika evaluasi internal itu kita masih rendah. Ternyata faktor yang menjadi masalahnya adalah ketika Bapak dan Ibu menentukan rent aksi untuk semua program kegiatan yang dilaksanakan di OPD, di perangkat daerah, maka monefnya itu belum bisa dilaksanakan secara maksimal dan tercatat. Nah, saya yakin dilaksanakan monef iya, dilaksanakan kegiatan iya, karena pasti setiap bulan di keuangan itu pasti melaporkan ke BPKAD untuk hasil capaian itu. Di Siepka itu melaporkan ke kasubag program.
kemudian di Dalbank melaporkan Kasubag Program dan Keuangan untuk capaian kinerja. Tetapi yang teridentifikasi kenapa tidak ada, ya memang catatannya, dokumennya itu yang tidak lengkap gitu. Ada dalam satu laporan laporan di OPD itu ketika evaluasi internal, dia hanya copy paste dari sistem dari CFK, kemudian masukkanlah ke LKIP. Nah, terus analisisnya mana gitu. Nah, analisis mulai dari capaian output kegiatan, outcome kegiatan, program kegiatan, sampai sasaran OPD-nya yang menjadi IKU kepala OPD itu belum cascade-nya belum teridentifikasi dengan jelas. Nah, bagaimana kita melaksanakan identifikasi itu bisa dilakukan? Ya, monef terhadap secara berkala dilaksanakan oleh OPD terhadap rent aksi dari semua program kegiatan. Silakan monefnya dilaksanakan sesuai dengan rent aksinya masing-masing OPD. Tetapi yang terpenting adalah Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mencatat hasil monef tersebut, mendokumentasikan, menotulensikan apa yang menjadi hasil dari pelaksanaan monef tersebut. Nah, kalau hal itu bisa dilaksanakan, maka ini juga akan membantu pada saat teman-teman evaluator melaksanakan evaluasi RB dan JT. Nah, kami sudah menyampaikan surat Pak Sekda ke seluruh OPD mengenai alur kerja ketika kita melaksanakan rapat-rapat. Baik itu rapat yang sifatnya kedinasan maupun non kedinasan, artinya briefing staff lah, yang sifatnya hanya tidak kedinasan gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Bapak dan Ibu, yang terutama adalah pendokumentasian, kemudian notulensi, kemudian apa yang menjadi input, output, outcome, kemudian tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan ketika output dan outcome itu sudah teridentifikasi, apa permasalahan dan lain sebagainya. Nah, itu surat itu sudah kita sampaikan, itu menjadi minimal, tolak ukur minimal yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan proses rapat-rapat. Nah, ke depan memang Pak Sekda sudah memerintahkan kepada kami dengan teman-teman dari Kominfo untuk walaupun baru ngobrol-ngobrol gitu ya, belum sampai pada tahap teknis, untuk membuat sebuah mekanisme desain bagaimana proses pendokumentasian semua aktivitas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah itu bisa terdokumentasi secara by system lah gitu, by system ke depannya. Nah, ini sedang difikirkan bagaimana mekanisme dan desainnya. Ya, Pak Sekda sih menginginkan tahun sekarang selesai, dan mudah-mudahan memang selesai. Ininya di e-office, tetap di e-office, seperti RBJT juga di e-office, kemudian MAUTI juga di e-office. Nah, ini yang itu pun nanti akan e-office, sehingga setiap aktivitas secara otomatis Bapak dan Ibu bisa mengisi aplikasi tersebut, kemudian mendokumentasikan, menotulisikan, dan lain sebagainya, dan bisa tercatat gitu ya. Mudah-mudahan lah itu ke depan. Kemudian untuk pencapaian sasaran kinerja, apa yang menjadi faktor kekurangan? Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan, ketika kami dievaluasi oleh pemerintah provinsi, Inspektorat Provinsi tahun kemarin, dari 16 indikator kinerja utamanya Pak Bupati, kita hanya di yang layak, artinya yang dinyatakan bahwa ini adalah benar oleh inspektorat itu waktu itu hanya sekitar 6 atau 9 ya, kita ya, berita 9 ya kalau nggak salah. Yang tahun kemarin hanya 9 ya. Jadi memang ada beberapa indikator kita tidak bisa membuktikan dokumen pendukungnya. Nah, oleh karena itu kelemahan secara umum dari aspek pencapaian sasaran kinerja itu adalah itu. Jadi teman-teman di OPD belum bisa
membuktikan eviden dari capaian program dan kegiatan. Misalnya di kami melaksanakan bintek tentang sakit misalnya. Nah, sakit itu dilaksanakan kepada siapa? Oh, kepada kasubag program. Siapa aja? Nah, itu harus ada namanya, kapan dilaksanakannya, apa buktinya dia melaksanakan bintek, dan lain sebagainya. Misalnya contoh di dinas sosial. Dinas sosial ada kegiatan memberikan bantuan kube web misalnya kepada 150 orang PMKS. Nah, si 150 orang teh buktinya mana, CPCL-nya mana, kapan dilaksanakan, dan lain sebagainya. Nah, dokumen-dokumen itulah yang memang harus menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam LKIP. Oleh karena itu, ini menjadi input bagi kita melaksanakan perbaikan tahun ke depan, agar pencapaian sasaran kinerja dengan evaluasi internal ini bisa relatif mendekati nilai-nilai komponen yang lain, bahkan mungkin bisa melebihi. Jadi mulai sekarang ketika Bapak dan Ibu mencantumkan hasil di dalam MAUTI capaian kinerja sekian persen, bukti dokumennya itu tolong disiapkan. Sehingga di dalam dokumen LKIP Bapak menyampaikan, Bapak dan Ibu menyampaikan capaian kinerja 80%, 80% untuk kegiatan A, maka mana bukti evidennya, mana yang menjadi back datanya lah, gitu. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu untuk menjadi faktor permasalahannya. Lanjut. Udah ya? Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa seperti tadi saya sampaikan evaluasi Kemenpan akhir Agustus, maka jadwal pelaksanaan kita akan share ya dalam waktu dekat bagaimana mekanismenya, karena intinya dari RBJI Sakit ini adalah nanti intinya RBJI adalah survei. Nah, nanti Selasa itu kami akan mengikuti Zoom meeting dengan Kemenpan RB dengan provinsi, bagaimana mekanisme untuk itu, nanti kita share seperti apa ke Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada beberapa format memang yang akan kita coba bakukan gitu ya, terutama untuk yang monefren aksi gitu. Teman-teman inspektorat sebenarnya sudah menyampaikan contoh format ke Bapak dan Ibu ketika melaksanakan evaluasi tahapan evaluasi kemarin-kemarin, sebenarnya sudah gitu. Nah, mudah-mudahan ini tugasnya Pak Yayat sebagai Kasubag akuntabilitas yang baru, itu membuat perbuk perubahan, bukan perbuk perubahan sih, kita sudah punya perbuk yang untuk masalah evaluasi sakit ini, tetapi mungkin bisa melengkapi perbuk mengenai evaluasi sakit ini udah tahun-tahun dulu dibikin itu. Nah, ini bisa dilengkapi untuk format-format, sehingga nanti teman-teman bisa memiliki acuan yang jelas. Ketika reaksi itu harus seperti apa sih formatnya, kemudian monefren aksi itu seperti apa dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang harus kita tindak lanjuti adalah mereview sasaran kinerja yang saya sampaikan. Ketika sasaran-sasaran kinerja terrealisasi, maka apa yang menjadi dokumen evidennya. Itu mungkin Bapak dan Ibu tambahan yang ingin saya sampaikan. Kemudian khusus yang RBJI sebenarnya kita berharap teman-teman evaluator bisa menyampaikan, tetapi kalau belum udah gabung belum ya inspektorat? Belum, Bu Rita? Belum. Kalau tidak mungkin saya hanya menyampaikan pesan dari teman-teman inspektorat. Intinya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu melaksanakan PMPRB dengan PMPJI, maka kita berharap perangkat daerah itu melakukan self-assessment, artinya mengisi secara manual, self-assessment secara manual melalui LKE yang nanti mungkin akan kita sampaikan. Saya kira Bapak dan Ibu sudah memiliki untuk RBJI. Kemudian perangkat daerah ini harap mencantumkan eviden gitu ya, yang menjadi lampiran pendukung.
kita waktu men-share pada awal-awal pelaksanaan PMPRB, PMPJ itu sudah kita lampirkan dokumen minimal yang harus dipenuhi oleh Bapak dan Ibu. Itu jangan sampai salah ya, terutama para sekretaris, kemudian para kasubag program yang baru. PMPRB ini sudah ada LKE yang baru ya, jangan sampai nanti memakai LKE yang lama gitu, karena waktu itu memang dikasih oleh Kemenpannya juga serentak gitu, artinya dalam kita sudah bikin di LKE yang lama, kemudian ada LKE yang baru, ya lumayan memperbaikinya gitu waktu itu. Nah itu jangan sampai salah nanti LKE-nya. Kalau LKE lama itu hanya ada 2 aspek ya, aspek apa ya, lupa lagi saya. Tetapi kalau di yang baru itu ada pemenuhan, ada reform, kemudian ada hasil antara. Nah ini yang berbeda gitu. Nah kemudian eviden dokumen yang dilampirkan itu diharapkan adalah dokumen yang relevan terhadap indikator yang diinginkan di dalam LKE. Ini ada Pak Sekdis Kominfo juga nih saya lihat. Ya Pak Sekdis, kita sudah mencoba untuk membuat aplikasi PMPRB, PMPJ ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat nih teman-teman Kominfo juga bisa memfasilitasi untuk mensosialisasikannya. Nah kemudian dokumen pendukung jangan lupa harus disahkan dan ditandatangani. Kemarin itu kenapa banyak ya, artinya mungkin kesel juga nih para teman-teman kasubag program gitu. Di tengah perjalanan sudah selesai, apalagi yang RFU RFU Kemenpan udah semua per tanggal 31 Maret itu. Tapi ternyata ketika dicek satu-satu, untung orang Kemenpannya baik, jadi artinya berhubungan baik dengan kita. Kita dikasih akses untuk mengecek satu-satu, ternyata banyak yang belum dicap, banyak yang belum ditanggalin gitu kan. Nah ini tolong sama para sekretaris itu dicek sampai seperti itu, karena dokumen yang dicap dan ditandatangani kemudian dinomoran itu adalah dokumen sah gitu. Tapi kalau tidak dicap ditandanya bukan dokumen, artinya bukan eviden yang sah gitu, dan tidak valid akhirnya dinyatakan. Dan itu juga yang terjadi ketika kami melaksanakan mengikuti evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita berharap sebenarnya tahun sekarang sudah ada nih untuk evaluasi yang sekarang, teman-teman kasubag program membuat Google Drive-nya masing-masing, namanya nama OPD-nya masing-masing, sehingga nanti teman-teman hanya memasukkan ke Google Drive dokumen, semua dokumen itu Google Drive. Untuk sakit ya tahun depan, atau misalnya LKRB sebagai backup data oleh teman-teman di OPD, masukkan ke Google Drive, dan linknya tolong disampaikan ke kami nanti. Nanti kami akan merekap linknya, link Google Drive tersebut, dan ini yang menjadi dasar kami nanti untuk mengambil beberapa dokumen yang akan kita sampaikan juga ke provinsi atau ke Kemenpan. Karena kalaulah misalnya nanti kita sudah by sistem, belum tentu provinsi, belum tentu juga nanti sistemnya kompatibel dengan sistem yang di pusat. Tapi kalau saya sih kemarin meminta ke teman-teman di Kominfo ya minimal kompatibel dengan pusat, sehingga nanti ketika pusat melaksanakan review dan kita sudah settle aplikasinya, kita hanya mengasih akses masuk ke sistem itu dan mereka bisa melaksanakan evaluasi itu tanpa harus kita capek-capek lagi mengumpulkan dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Nah kemudian kenapa Bapak dan Ibu ada ya nilainya kemarin tadi yang disampaikan itu masih ada yang 0. Memang apabila kan dalam satu pertanyaan, dalam satu bagian pertanyaan dalam LKE itu sangat beririsan. Artinya satu di atasnya itu tidak ada datanya, maka di bawahnya itu nilainya akan tidak ada lagi. Karena itu nanti saling bersambung, menyambung, berkelanjutan, jadi si pertanyaan itu saling menyambung gitu, dokumennya harus ada. Kalau ada salah satu yang tidak ada ya pasti nanti nilainya adalah 0. Begitu ya Bapak dan Ibu, makanya mungkin tadi juga kenapa ada beberapa OPD yang nilainya 0 mungkin juga diakibatkan seperti itu. Gitu. Nah kemudian juga kita berharap
Walaupun teman-teman tahu bahwa yang masuk dalam PMPRB Kemenpan itu hanya 10 OPD, tetapi bukan berarti teman-teman nilainya hanya begitu-begitu saja. Ya minimal bisa mengalahkan nanti OPD yang menjadi sampel ke Kemenpan RB. Itu. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kita berharap teman-teman dari Inspektorat bisa menyampaikan apa yang menjadi hasil evaluasi secara detail, tetapi belum bergabung, mungkin banyak kegiatan karena memang, oh ya satu hal lagi ya Bapak dan Ibu, karena ini bukan sebagai ini, tapi hanya menyampaikan saja. APIP kita ini kan terbatas bilangnya, ya. Dan APIP kita ini tidak hanya bekerja untuk satu aspek, tidak hanya bekerja untuk mereview sakit, mereview RB, mereview JETI gitu. Mereka pun bertanggung jawab untuk melakukan audit sebagai tupoksinya mereka, baik audit khusus, audit internal, atau misalnya audit reguler. Sama dengan halnya dengan saat ini. Saat ini kan tim-tim yang relatif sama dengan tim evaluasi RBJ Sakit itu sedang melaksanakan audit reguler ke para OPD. Jadi intinya adalah ketika kami menyampaikan surat ke Bapak dan Ibu, ke para perangkat daerah, kemudian ada batas maksimal kapan itu harus disampaikan ke evaluator, itu tolong dipenuhi, jangan ngulur-ngulur gitu. Jangan kemudian minta justifikasi, ada saya juga sibuk, ada saya mah ini dan lain sebagainya. Jangan seperti gitu. Kita harus memahami juga teman-teman teman-teman evaluator juga di sana cukup sibuk gitu. Tidak hanya ngurus sakit RBJI, mereka ngurus banyak gitu. Dan teman-teman juga ngurus banyak gitu di OPD. Kalau ini nggak selesai, tambah lagi pekerjaan lain yang nggak akan selesai, nantinya numpuk-numpuk. Sama halnya seperti sekarang, kita sudah membatasi per tanggal 31 Maret kemarin. Kemudian kita perpanjang lagi Mei. Kemudian kita perpanjang lagi Juni. Masih banyak OPD yang belum menyampaikan LKE-LBJP. Kita sudah sampai dikumpulkan oleh teman-teman evaluator di sana, di brief, dan lain sebagainya. Masih ada juga yang belum mengumpulkan. Nah, kalau seperti begini, siapa yang salah? Gitu. Siapa yang tidak komitmen dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan? Jangan sampai nanti kita capek-capek di teman-teman evaluator dengan kami gogoakan gitu. Teman-teman di OPD nyantai-nyantai aja. Ketika nilai sudah turun ya protes, gitu. Ketika sudah nilai turun, ini nah nilainya sakit, nah nilainya seperti begitu gitu. Kemudian nanti kita diberikan beban lebih oleh Pak Pimpinan. Ini pokoknya kudu naik, kudu bagus. Minta waktu lagi untuk proses perbaikan. Kan waktunya kita terbuang percuma, gitu. Bukan percuma lah, artinya banyak hal yang bisa kita lakukan ketika pimpinan meminta tambahan waktu. Banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk kami di organisasi. Banyak hal yang bisa kami lakukan, karena kerjaan kami bukan hanya sakit RBJI, gitu. Jadi ketika teman-teman taruhlah setting waktu 1 bulan, tolonglah ikuti 1 bulan itu, maksimalkanlah teman-teman di OPD itu di bawah sekretaris itu 1 bulan kerjakan gitu, dan sampaikan ke evaluator ke kami, sehingga nanti tambahannya, waktu tambahan yang diminta pimpinan untuk mengupgrade itu hanya relatif lah, hanya beberapa item gitu, tidak membutuhkan waktu lama gitu. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon sekali untuk untuk yang tahun sekarang karena kita ada COVID, kemudian juga kita kemarin terhambat oleh WFH dan lain sebagainya, tetapi itu tidak bisa menjadi justifikasi kita tahun depan. Tahun depan dengan berbagai media yang sudah kita familiar, Zoom meeting, kemudian aplikasi, karena sebenarnya dengan adanya COVID itu banyak hal ternyata yang bisa kita lakukan. Di kami pun kita terfikirkan sekarang ketika COVID, oh iya ya kita bisa bikin evaluasi. Ada kegiatan di kita Monek pelayanan publik. Kita bisa membuat aplikasi walaupun masih sederhana, aplikasi untuk evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, evaluasi tentang SKM,
kemudian juga kita sudah mencoba untuk membuat yang JP, kemudian Mauti, RB dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya di tengah COVID itu sebenarnya kita berinovasi tungteng lah ya pemikirannya. Mudah-mudahan Pak Sekretaris Diskominfo tetap semangat ini mendampingi kami untuk membuat inovasi-inovasi yang bisa memudahkan kita bekerja. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau pas. Silakan. Pariwisata, Bu Neng, pariwisata. Ya, pariwisata bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sep. Damang, Bu Neng. Sama saya alhamdulillah. Wilujeng akan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kaitan ini. Mohon maaf, memang tadi ditayangkan RBZ di Disebut Darpora itu 0. Tapi setelah kami evaluasi, sebetulnya mereka ada evidennya sudah ada, tapi memang belum di-upload barangkali. Insya Allah dalam waktu ke depan kami akan berusaha penuh untuk memenuhi eviden itu. Cuman yang perlu kami sampaikan ini hanya saran masukan dulu ya, kaitan dengan RBZI. Walaupun misalnya asesor ataupun agen perubahan ada di sekretariat, ini otomatis yang bergeraknya sebetulnya di pokja-pogjanya itu. Sementara yang memang kami rasakan, ini memang numpuk di sekretaris dan sebagainya kaitan ini. Padahal yang harus memahami itu adalah seluruh sektor yang ada di dinas-dinas. Karena baik sakit ataupun RBZI dan sebagainya, itu memang keterkaitan dengan seluruh yang ada elemen di dinas masing-masing. Nah untuk ke depan kami sarankan barangkali, walaupun tadi Ibu Neng menyarankan boleh saja nanti di dinas ada kegiatan sumber daya manusia, salah satunya mungkin nanti ada bintek sakit dan sebagainya. Insya Allah mungkin akan kami pikirkan ke depan seperti itu supaya kita seragam pemahamannya. Karena di sisi lain juga tugas kita tidak hanya satu, tapi di sisi lain juga pemenuhan ini harus memang harus dipenuhi gitu. Nah, untuk ke depan kaitan dengan penyampaian beberapa hal yang kaitan baik sakit, RBZI dan sebagainya, mungkin ada kebijakan tidak hanya melibatkan asesor dengan agen perubahan atau di sekretariat saja, tapi mereka pun yang sudah ada di SK-nya tentang pokja-pokja itu paham betul tugas dan fungsi masing-masing. Itu kan yang lebih kredibel disampaikan oleh bagian organisasi dan inspektorat seperti itu nanti untuk ke depan. Karena apa? Karena memang eviden yang dikumpulkan oleh kami di bidang sekretariat ketergantungan dengan renaksi yang mereka lakukan di pokja-pokja itu. Barangkali itu Bu Neng yang siap. Sampaikan kaitan dengan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Sekretaris, Pak Asep. Itu memang sudah menjadi bahan pemikiran kami, bahan evaluasi kami. Memang tidak mudah memberikan sebuah proses pemahaman kepada kita lah sebagai, apalagi sudah usia-usia 40-50 ke atas yang mungkin agak sulit juga untuk memahami sebuah proses yang, ya saya sendiri juga gaptek gitu ya, kadang-kadang gaptek gitu untuk memahami ini. Itu memang sudah menjadi bahan pemikiran kita tahun depan. Sebenarnya memang tahun sekarang kita akan melaksanakan sebuah semacam bintek lah khusus untuk asesor, kemudian agen perubahan dan pokja. Nah, tahun sekarang sebenarnya itu. Nah, karena memang COVID, kemudian anggaran juga dipangkas, itu mohon maaf memang belum bisa kami laksanakan. Pak pimpinan juga menyadari bahwa tidak bisa menyalahkan 100% ke perangkat daerah kenapa nilainya seperti begini gitu ya. Tetapi jangan lupa juga ini namanya RBZI, walaupun kita gaungnya sebenarnya dari tahun 2010 dulu itu sudah ada gaungnya untuk RBZI, RB ini ya, untuk RB ini sudah gaungnya dari dulu. Tetapi memang gembar-gembornya ketika Pak Sekda datang, ya mungkin karena beliau mantan Kemenpan gitu ya, dan beliau paham betul, dan ketika melihat di Sumedang ya greget bener nanti kumaha ya
RBJI-nya dan kemudian dipuslah kita bersama. Ya, artinya baru 1-2 tahun lah kita mempush dari aspek RBJI, walaupun pimpinan intens melakukan komunikasi dengan kita, menyebarluaskan informasi, membuka wawasan kita, bagaimana sebenarnya reform ini dilaksanakan, tetapi memang praktekannya tidak mudah dan tidak di dalam jangka waktu singkat lah proses ini. Nah, ini jadi bahan kita ke depan. Mudah-mudahan corona hilang lah dengan adanya vaksin ya, yang sekarang katanya sudah diuji cobakan di Bandung. Kita ke tahun depan bisa maksimal untuk melaksanakan ini. Kita akan bekerja sama dengan BKPSDM, karena bagaimanapun juga Bintek Kordiklat ini ya BKPSDM, yang mudah-mudahan nanti BKPSDM juga bisa memfasilitasi untuk proses ini, karena ini sangat penting untuk proses pemahaman ke depan. Hatur nuhun Pak Sekretaris. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Kalau sudah pasti alhamdulillah bisa tutup nih. Oke, pas ya, Pak Subag Programanan itu sudah ada ini, pas katanya. Saya kira pada ibu sekalian itu saya sampaikan, dan mudah-mudahan hasil yang kami berikan tadi, terutama sakit RBJI itu tidak menjadi sebuah pertentangan ya, tidak menjadi sebuah bahan untuk menyalahkan satu sama lain. Contoh misalnya teman-teman, ada saya menilai sakit sana mah protes ngambek-ngambekan, janganlah. Itu taruhlah itu hanya sekedar memberikan informasi ke Bapak dan Ibu bahwa kinerja kita mungkin baru sampai sekarang. Kalaulah misalnya ada kesalahan, seperti saya sampaikan ya, miskomunikasi dan lain sebagainya, karena kan internet di kita juga kadang-kadang up, kadang-kadang down gitu ya. Nah, ini mungkin juga faktor itu juga harus dipertimbangkan, karena kelemahan by aplikasi itu atau by sistem atau misalnya melalui internet itu yaitu gitu. Jadi tolong dikomunikasikan dengan baik ke teman-teman di inspektorat untuk proses ini. Kita tunggu hari Senin ya Bapak dan Ibu, untuk terutama nih teman-teman yang masih nilainya 0, kita tunggu, silakan komunikasikan dengan para evaluatornya, kapan mereka akan melakukan sebuah proses perbaikan. Nah, itu Bapak dan Ibu silakan dalam waktu singkat diperbaiki, dimaksimalkan. Baik pun ya, karena sekarang relatif lumayan nih COVID, jangan kemudian ngingkit tadi itu datang kemudian ambek-ambekan atau bukan ambek-ambekan, kemudian protes gitu ya, tapi nggak usah lah, baik pun aja dulu, baik pun seperti apa. Karena prinsipnya teman-teman evaluator kemarin juga sudah mengambil ke Google Drive gitu, relatif mudah, jadi tidak perlu tatap muka dan lain sebagainya. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semangat, tetap semangat. Mudah-mudahan hasil yang kita raih selama ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi dan kinerja pemerintah daerah secara umum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.